Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsari Ramadhani dengan NIM 2011010107, mahasiswa IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Kenapa kok disebut dinamis? Karena hari ini perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa kita hindari. Jadi perubahan itu seakan-akan kita tidak bisa menghindar daripada perubahan itu sendiri. Perubahan sosial beda dengan perubahan-perubahan yang lain. Karena yang menjadi pembeda antara perubahan sosial dengan yang lain adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural atau tatanan masyarakat. Dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk yang bisa dirubah itu nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi yang di masyarakat itu yang bisa berubah ialah bisa nilai, bisa sikap, atau pola perilaku. Lebih jelasnya lagi kita akan melihat pengertian perubahan sosial dari ahli sosiolog. Yang pertama saya akan membacakan apa itu perubahan sosial dari Hirschman. Ini adalah sosiolog. Menurut Hirschman, perubahan sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola berpikir masyarakat. Jadi perubahan sosial itu ada karena ada komunikasi antara satu dengan yang lain, dan bisa juga dengan cara pola pikir mereka sendiri. Itu menurut Hirschman. Yang kedua, menurut McIver adalah salah satu ahli sosiolog yang mengungkapkan pengertian perubahan sosial adalah budaya dan sosial budaya inilah yang terus berubah, yang bersifat kesinambungan dalam lingkungan sosial. Jadi bersifatnya itu terus menerus, continuous. Perubahan itu terus. Jadi perubahan itu akan terus berubah dan berubah. Tidak ada hentinya. Yang ketiga, Max Weber juga merupakan ahli sosiolog, mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Itu. Jadi Mas Weber, ketidaksamaan unsur-unsur sosial. Jadi unsur sosial di daerah A, di wilayah A atau di wilayah B itu berbeda. Jadi itu yang bisa membuat perubahan. Selanjutnya Gilin ini berpendapat bahwa perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan, material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan arena yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. Dan banyak lagi pengertian perubahan sosial dari sosiolog yang lain. Tapi kita bisa simpulkan bahwa perubahan itu memang tidak bisa kita hindari. Dan kebanyakan dari sosiolog ini menerangkan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena pola pikir manusia itu sendiri. Dan di sini konsep perubahan sosial. Apa itu konsep perubahan sosial? Setiap masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa, tentunya mengalami perubahan dan dinamika sosial budaya. Perubahan dan dinamika sosial ini merupakan akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok. Artinya, karena masyarakat selalu melakukan interaksi sosial, maka
sebuah perubahan sosial tidak bisa dilelakkan atau tidak bisa dielakkan. Proses dinamika tersebut pada dasarnya dapat dianalisis dan diamati lebih dalam. Untuk menganalisis proses dinamika serta perubahan masyarakat dan kebudayaan, maka diperlukan pemahaman dalam konsep-konsep perubahan sosial itu sendiri. Jadi konsep-konsep perubahan sosial itu yang pertama interrelasi. Apa itu interrelasi? Interrelasi yaitu proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses ini, seorang individu belajar untuk menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan selama hidup dan kepribadiannya. Itu interrelasi. Selanjutnya sosialisasi. Jadi sosialisasi yaitu proses yang dilalui seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya, di mana proses itu bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan juga untuk berinteraksi dengan berbagai macam individu dan di sekelilingnya. Jadi sosialisasi itu memang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk perubahan sosial. Selanjutnya akulturasi. Akulturasi adalah proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat. Jadi akulturasi ini bagaimana caranya kita bisa bersosial dengan masyarakat yang lain yang beda budaya. Kita menyamakan pola pikir kita atau adat istiadat kita dengan adat yang lain. Selanjutnya difusi. Difusi itu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Difusi ini setahu saya difusi itu penggabungan antar dua budaya yang menghilangkan salah satu unsur dari budaya tersebut dan disebarluaskan. Itu difusi. Selanjutnya akulturasi. Ini lawan kata dari difusi. Akulturasi ialah penyatuan kebudayaan atau perubahan kebudayaan yang hasilnya itu dari dua kebudayaan yang dijadikan satu dan tidak menghilangkan salah satu dari kebudayaan tersebut. Jadi kedua budaya itu masih bersatu. Asimilasi yaitu proses perpaduan. Proses ini dapat terjadi apabila ada hal-hal golongan-golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara interaktif untuk waktu yang lama. Jadi asimilasi ini sama seperti akulturasi, tapi pembedaannya adalah waktu. Asimilasi ini waktunya yang lama. Selanjutnya inovasi atau penemuan. Jadi inovasi dan penemuan ini bisa merubah sosial kita. Salah satu konsep perubahan sosial. Selanjutnya faktor-faktor perubahan sosial. Perubahan sosial ini memiliki faktor. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Yang pertama faktor perubahan masyarakat dari dalam. Dari dalam yang pertama berkembangnya ilmu pendidikannya atau pengetahuannya. Jadi kalau seseorang atau masyarakat dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, dia akan mengalami perubahan pada dirinya, baik dari sikap atau perilaku atau pola pikir. Itu bisa berubah karena adanya mereka sudah memiliki pengetahuan. Selanjutnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk ini kita bisa melakukan perubahan sosial karena penduduk itu berbagai macam pola pikir, berbagai macam kebudayaan yang dijadikan satu. Itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya pertentangan dan pemberontakan. Jadi kenapa kok ada pertentangan dan pemberontakan? Di saat yang biasanya
begitu tapi bisa dirubah. Nah, itu yang bisa menyebabkan pemberontakan. Jadi ada apa ya, perubahan lah, sehingga menjadikan pemberontakan di dalam dirinya. Selanjutnya perubahan yang dari luar, tadi kan yang dari dalam. Sekarang saya akan menjelaskan faktor perubahan dari luar diri, luar masyarakat. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Jadi kita bisa berubah di saat, contohnya kita ada orang baru dari kebudayaan lain dan mereka membawa budayanya kepada lingkungan kita. Nah, itu bisa lingkungan kita bisa mengikuti kebudayaan mereka. Dan yang kedua, peperangan. Peristiwa peperangan yang terjadi, baik perang saudara maupun perang antar negara, dapat menimbulkan perubahan sosial. Faktor perubahan sosial ini dapat terjadi dalam sistem birokrasi, yakni pihak yang menang biasanya akan memaksa pihak yang kalah melakukan ideologinya. Jadi ini faktor dari luar yang memaksa. Nah, jika ada peperangan, kenapa peperangan itu terjadi? Karena ingin ideologinya bisa dipakai juga oleh orang lain atau wilayah lain. Jadinya terjadinya bencana alam. Sebagai contohnya terjadi banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya di suatu tempat. Hal ini mendorong manusia untuk pindah dan mencari tempat yang baru. Kemudian mereka akan membangun pemukiman dan lembaga-lembaga yang baru. Mereka akan berpindah tempat karena merasa tidak aman dan tidak nyaman di tempat tersebut. Jadi dari bencana alam bisa merubah sosial manusia juga. Dan juga ada faktor pendorong. Faktor pendorong dari luar dan maupun dari dalam. Faktor pendorong itu faktor penghambat perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini bisa dihambat oleh masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kurang adanya hubungan dengan masyarakat lain. Bagaimana kita bisa berubah kehidupan kita atau sosial kita jika kita tidak bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lain? Karena salah satu seumpama contohnya kita bersekolah, kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan yang lain, bagaimana kita bisa berubah? Itu faktor penghambat yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Selanjutnya yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi seumpama kita ingin sukses tetapi kita malas untuk belajar atau lambat kita untuk mencari pengetahuan, nah, itu bisa menghambat perubahan sosial pada diri kita. Bukan cuma diri kita, perubahan sosial dalam masyarakat juga. Seumpama masyarakat itu malas untuk berpendidikan atau sekolah contohnya, nah itu bisa menghambat perubahan sosial. Yang ketiga ini sikap masyarakat tradisional. Jadi sikap masyarakat tradisional ini sulit untuk diubah karena mereka telah yakin apa yang mereka anut, apa yang mereka percaya. Jadi keyakinan masyarakat tradisional ini contohnya saat mereka melakukan ritual-ritual itu tidak bisa diubah karena dia lahirnya sudah tahu seperti itu, karena yang meyakinkannya dari situ. Jadi itu yang tidak bisa dirubah atau menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Yang pertama ialah ada teori evolusi. Jadi teori evolusi adalah kenapa kita harus tahu teori perubahan sosial? Karena untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi baik pada hubungan individu, kelompok, dan masyarakat,
Jadi bagaimana perubahannya? Yang pertama, teori evolusi. Evolusi ini beranggapan bahwa perubahan sosial ini memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat yang waktunya lama. Jadi teori evolusi ini perubahan masyarakat atau perubahan sosial yang memiliki jangka waktu yang lama. Nah, apa yang memiliki jangka waktu yang pendek? Yaitu revolusi. Jadi evolusi ini lawan katanya dari revolusi. Selanjutnya, teori perkembangan linier. Teori perkembangan linier percaya bahwa perubahan sosial ini dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contoh dari teori ini ialah perkembangan teknologi. Dari dulu, dari HP yang tidak bisa buat Facebookan, sekarang buat Facebookan, dan terus seperti itu. Semakin tahun semakin canggih. Dan 4G dan jaringannya pun semakin luas. Dulu dari H+ atau 3G ke 4G dan ke 5G seperti sekarang ini. Nah, dan perubahan itu memiliki tujuan yang tertentu. Hanya teori siklus. Nah, teori siklus ini berbeda dengan teori yang tadi, atau lawannya. Nah, jadi beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan suatu yang tidak dapat direncanakan ataupun diarahkan. Nah, tidak bisa diarahkan perubahan ini. Contoh dari perubahan ini apa? Contoh halnya anak muda zaman sekarang sudah suka dengan CB, padahal motor CB itu kan kesukaan anak-anak pada zaman 9 tahun 80-an. Tapi anak zaman sekarang sudah mulai kembali kepada masa itu dengan sepeda itu. Ya, jadi dan contoh yang lain bisa kita lihat dari gaya rambut. Dulu gaya rambut kan panjang dan dibelah dua. Nah, sekarang masih ada yang melakukan seperti itu. Jadi teorinya itu berulang-ulang. Yang dulu ada, sekarang yang lama tidak ada, diadakan lagi. Itu teori siklus. Nah, selanjutnya teori konflik. Teori konflik ini perubahan yang terjadi karena adanya konflik. Nah, dan di sini dijelaskan oleh Karl Marx, itu seorang sosiolog yang meneliti tentang kehidupan manusia. Itu ada teori konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Apa itu kaum borjuis dan kaum proletar? Kaum borjuis adalah kaum yang memiliki kekayaan atau bos lah kasarannya, dan kaum proletar itu kaum yang buruh atau kaum yang kurang memiliki kekayaan. Itu bisa ada perubahan karena ada konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Selanjutnya teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini perubahan yang jika manusia itu sendiri sudah memiliki tempat yang berbeda. Tempat maksudnya apa? Maksudnya contohnya, semua kita awalnya orang itu menjadi PRT, kemudian mereka naik ke kepala desa. Otomatis perubahan itu ada di dalamnya, dengan dari pola berpikirnya sudah semakin luas. Biasanya cuma satu RT bisa mengurusi satu kampung. Itu teori fungsionalis. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan Islam sebagai ADFC. Jadi pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Jadi pendidikan ini sangat penting untuk perubahan sosial.
Hal ini dilihat dari bukti sejarah baginda Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab, kemudian terus berkembang hingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam membangun masyarakat melalui pendidikan, awali dengan pendidikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena proses pendidikan merupakan salah satu cara efektif dalam membangun umat. Itu. Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh manusia sebagai pelaku perubahan. Yang pertama, mampu membangun kecerdasan dan memperluas wawasan manusia sebagai makhluk yang luar biasa, mempunyai potensi yang luar biasa besarnya sehingga dapat mendayagunakan alam dan sesama manusia dalam rangka membangun peradaban. Jadi dengan pendidikan kita bisa merubah sosial atau membuat peradaban. Dan yang selanjutnya, membangun etos kerja dengan tujuan untuk menuju kepada sebuah perubahan sosial yang sangat besar. Jadi etos kerja ini sangat dibutuhkan. Kalau bahasa Islamnya itu ikhtiar. Jadi kita harus ikhtiar, bukannya kita harus berdoa terus. Kalau kita ingin melakukan perubahan, kita tidak bisa kalau cuma berdoa terus. Cuma kita ingin kaya, tapi berdoa aja, nah tidak bisa. Jadi kita harus memiliki etos kerja, ya, harus memiliki ikhtiar. Jadi ikhtiar dan doa itu adalah salah satu komponen yang tidak bisa kita hinakan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.